dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Kita hidup dalam satu dunia dalam mana terjadi interaksi sosial, dalam mana pergeseran nilai makin menjadi, dalam mana pergeseran pun memungkinkan kita terluka. Salah paham, perbedaan pandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita di sini, di dunia kita? Yang di dunia kita ini, di dalam dia tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, marilah kita memohon pengampunan hanya kepadanya. Di altar kudus, memuliakan, memasukkan, mengagungkan hanya kepada Engkau Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus yang penuh kasih sayang, memberi kasih sayang kepada kami semua, pengakuan akan setiap dosa kami. Seringkali kami mengabaikan segala ketetapan, segala perintah-perintah, peraturan-peraturan yang membuat kami seringkali jatuh di dalam dosa, pemurnian, penyucian atas setiap dosa-dosa kami, sehingga kami pun layak dan berkenan bagi-Mu dalam persekutuan yang memuji, memuliakan, mengagungkan, memasyurkan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa semuanya kepada-Mu. Sungguh pengampunan atas setiap dosa kami. Jumlah bersatu, pemasangan mengungkapkan kesaksian imannya tentang jadinya Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Kami bawa sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Pagi ini kami siap sedia mau baca firman, dengar firman, lakukan firman. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami semua diberi pencerahan, iman kami bertumbuh,
menderang, berkat damai sejahtera sukacita melimpah. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami sambut firman. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop yang ada dalam Alkitab, sumbangan untuk pembangunan bait suci. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaatku, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata sokam dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak warna. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyambut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala pemuat dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yeremia orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sejahtera untuk orang semua, shalom. Namanya nanti tak ada yang kubawa sebagai persembahan pujian dan terpilih kan selain hidup ini. Begitu cantik dalam persembahan dengan baju-baju yang baru, semua baru dan semua dipersembahkan kepada Tuhan. Maksudnya hati yang baru, orang hidup semua, orang bawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Untuk memberi dengan penuh ketulusan. Tulus berarti tidak dipaksa. Apa yang dibawa kepada Tuhan? Persembahan. Persembahan bukan cuma berupa bentuk uang, doi dalam bilang, barang, atau apa
juga mungkin berupa bahan natural, tetapi membawa persembahan hidup. Membawa persembahan hidup ketika kita mengkaji kembali apa tugas tanggung jawab sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dalam tuntunan kita mau masuk tentu untuk bulan-bulan pengucapan syukur, karena orang terus mengucap syukur. Orang lihat beberapa minggu yang lalu, atau mungkin juga masih ada di daerah, di beberapa daerah mereka ada pengucapan syukur, kan? Pengucapan syukur, di mana-mana terjadi pengucapan syukur. Tapi sebagai umat Tuhan, setiap saat, setiap waktu kita mengucap syukur. Daud sebagai seorang raja yang penuh dengan sukacita, dengan kerelaan, ya, dengan kerelaan memberikan persembahan kepada Tuhan segala sesuatu yang dia miliki. Pembacaan kita ini berkaitan dengan pasal sebelumnya, yakni pasal 28. Soal pesan terakhir dari Daud kepada Salomo, anaknya, mengenai pembangunan bait suci. Kerinduan sangat besar sekali dari seorang Raja Daud untuk membangun bait suci. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Jadi inilah Bapak Ibu yang menjadi alasan kenapa bukan Daud yang membangun bait Allah. Karena Daud adalah seorang prajurit. Prajurit yang selalu ada di medan perang. So tahu kalau seorang prajurit yang ada di medan perang sudah banyak ada di tangan Daud yang orang bilang dia kalahkan. Salomo anaknya, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Untuk membangun rumah tempat kudus ini, Daud harus dikatakan di sini kuat hati dan lakukan itu. Kuatkan hatimu dan lakukanlah itu. Karena apa? Banyak tantangan. Banyak tantangan yang harus Daud hadapi, karena mau bangun rumah tempat kudus Tuhan ini, bait Allah ini, tidaklah sembarangan. Tidaklah sembarangan biar Daud raja ini, pekerjaan besar bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan Allah. Itu ada di ayat 1. Tapi permata-permata yang mahal, batu-batu permata mahal. Kalau orang zaman batu akik kan, mulai dari batu akik yang paling kecil yang bersinar sampai batu akik yang macam-macam model. Ada yang warna hitam, warna coklat muda, warna merah, sampai orang bilang kalau jatuh di air kan, di saat gelap, kalau taruh di air, itu batu menyala. Ditaruh di harga berapa? Toh, sama yang senter kan? Pada pikir senter, setelah itu bertaruh kembali. Jika seorang Raja Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di ayat 3, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Cinta Daud kepada rumah Allah sama dengan bait suci. Daud bertambah hatinya, cintanya kepada Tuhan, sehingga ketika Daud jatuh cinta kepada rumah Allah, maka sebagai tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas, perak kepunyaanku sendiri. Jadi ada tambahan. Jadi
cinta di rumah Tuhan ini. Akan rindu selalu untuk dapat merasakan cinta kasih sayang Tuhan. Rindu selalu untuk membalas cinta Tuhan yang begitu besar. Bapak Ibu, cinta Tuhan begitu besar, pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak tunggal satu-satunya dipersembahkan sebagai korban persembahan. Demi untuk apa? Dosa saya, dosa Bapak Ibu, saudara-saudara, dosa kita semua. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud cintanya ini kepada rumah Allah, maka ada persembahan tambahan yang Daud berikan dari pribadinya, dari apa yang dia miliki. Ayat 3 dikatakan, maka sebagai tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Dikatakan ayat 4, 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, dan segala yang dikerjakan oleh tukang. Satu yang ringan-ringan untuk kita lingakan, supaya kita lingan tidak berbuat telinga tidak kalah dengan tali lebar-lebar besar-besar begini toh. Cincin paling 1 gram, 2 gram. Kalau bapak-bapak yang dapat 2 gram itu dia paling 5 gram, paling sedikit ya. Karena bicara besar toh. Kalau mak biasa di sini susun 3 ya. Toh susun 3, mau di pasar susun 3. Ada pakai padang. Sehingga yang dia siapkan sudah ada, tetapi ada persembahan tambahan lagi. Jadi kenapa ada persembahan tambahan lagi? Kenapa? Bentuk cinta Daud kepada rumah Tuhan. Atau orang bersyukur kan sampai rumah ibadah ini esok ada. Tapi esok ketika bertambah, ini sebenarnya muat nanti toh. Berarti berbalkon semua tambah tinggi, mungkin 2 balkon di bagian sana toh, atau ini diperlebar. Pokoknya mungkin ada orang cari lahan baru. Nah, jadi untuk membangun rumah. Belajar dari seorang Daud sebagai seorang pemimpin, dia telah memberi contoh teladan dari apa yang dia miliki kepada anaknya, tapi juga kepada banyak orang. Orang semua itu pasti memiliki apa yang orang punya. Orang kasih kepada Tuhan kan. Dan ada doi, Tuhan kasih bahan natural untuk menunjang pelayanan. Tidak ada apa-apa, Tuhan kasih Tuhan hidup. Sama mereka pada menyanyi lagu tadi. Tuhan kasih Tuhan hidup sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena juga di dalam firman Tuhan, di mana di kitab seluruh persembahan persekutuan itu di rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak Ibu, tentu kita punya pengalaman masing-masing ketika kita menikmati setiap berkat yang Tuhan beri sebagai kesaksian hidup kan? Orang punya kesaksian hidup masing-masing. Apabila persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan, Tuhan bawa hati yang tulus kepada Tuhan, hati yang mau memuliakan Tuhan, hati yang mau menyembah Tuhan, hati yang mau mencari Tuhan, hati yang mau terus memuji memuliakan Tuhan. Tuhan ajar itu ke Tuhan ke anak-anak. Jadi anak-anak sekolah minggu biasa Tuhan ibu berita tambah sedikit. Biasa Tuhan ke anak-anak kalau Tuhan kasih persembahan, kalau dia 5.000, Tuhan ke anak-anak sesi dari warung beli apa? Permen. Ajar ke anak-anak bawa ini untuk persembahan nih. Jadi kalau saudara ini 2.000 sehingga beli permen, jangan kasih tukar nih. Tuh 5.000 beli permen, tuh 2.000 untuk persembahan. Ajar. Tapi pemerintah bersyukur ketika ada dalam pelayanan yang ada lewat ibadah perkunjungan, banyak anak yang masih kecil-kecil dari orang tua sejak ajar kasih persembahan. Di waktu memberi persembahan, tuh anak menangis kan dulu dari orang tuanya kasih. Jadi biar yang so taruh di meja, orang tua aja bawa dengan anak dia pelona, ajar tuh anak dia isi
Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat telah terlebih dahulu berkorban untuk saya dan saudara-saudara. Yakin percaya Tuhan Yesus itu berberkat satu-satunya isi setiap lumpuh kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih